Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Widyasari, NIM 1062011027, jurusan Kimia Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perumusan sampai disahkannya Pancasila. Perumusan Pancasila berawal dari penyerahan janji kemerdekaan oleh pasukan Jepang. Pada tanggal 7 September 1944, tentara Jepang mendirikan BPUPKI, dan pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mempunyai tujuan untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan tentang kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1945, BPUPKI diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Medio Diningrat. Dalam pidato pembukaannya kala itu, Dr. Rajiman antara lain mengajukan pertanyaan kepada anggota yang terdiri dari 74 orang. Beliau berkata, "Apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini?" Kemudian dijawabnya oleh Muhammad Yamin. Dalam pidatonya pada tanggal 29 Mei 1945, ia merumuskan 5 dasar sebagai berikut. Pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Beliau mengatakan bahwa kelima sila dirumuskan itu berawal pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penetapan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Penetapan Pancasila. Pancasila ditetapkan bermula dari pidato Insinyur Soekarno yang menegaskan tentang dasar negara. Pada rapat tersebut diadakan oleh BPUPKI yang bertepatan pada tanggal 29 Mei 1945. Setelah beberapa hari rapat berlangsung, tetapi Insinyur Soekarno dan BPUPKI belum juga menemukan titik terang dasar negara. Kemudian, Insinyur Soekarno diberi kembali kesempatan untuk berpidato. Dalam pidatonya tersebut, beliau menyebutkan bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Setelah beliau menyebutkan dasar negara Indonesia adalah Pancasila, BPUPKI langsung berpikiran untuk membentuk panitia yang disebut juga dengan Panitia 9. Kemudian dibentuklah oleh Insinyur Soekarno panitia yang terdiri atas 9 orang. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Yang kedua, Mr. Profesor Muhammad Yamin. Yang ketiga, Dr. Andes Muhammad Hatta. Yang keempat, Mr. Alexander Andries Maramis. Yang kelima, Raden Abi Kusno Jokro Sulejoso. Yang keenam, Abdul Kahar. Yang ketujuh, Haji Agus Salim. Yang kedelapan, Kiai Haji Wahid. Yang terakhir, Mr. Ahmad. Itulah tokoh-tokoh yang terdapat dalam Panitia 9. Panitia 9 merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, pada sidang PKI yang pertama, Pancasila dinyatakan sah sebagai dasar negara Indonesia. Setelah Pancasila resmi menjadi dasar negara Indonesia, ada beberapa dokumen. Penetapannya ialah rumusan pertama, Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945.
Rumusan kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan ketiga ialah Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Rumusan keempat, Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara pada tanggal 15 Agustus 1950. Rumusan kelima ialah rumusan pertama yang menunjukkan rumusan kedua dan merupakan suatu kesatuan konstitusi pada tanggal 5 Juli 1949. Tepat pada tanggal 1 Juni 1945 diperingati dengan hari lahirnya Pancasila, dan pada tahun 2017 hari lahir Pancasila dijadikan sebagai hari libur nasional. Setelah ditetapkannya Pancasila, kita kembali belajar mempelajari apa itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas atau prinsip. Pancasila terdiri dari 5 asas. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan ideologi negara. Pancasila juga dikatakan sebagai pedoman umat berbangsa dan bernegara. Pancasila dilambangkan oleh burung Garuda yang terdapat 5 simbol di dalamnya. Yang pertama, simbol bintang, yang kedua, padi dan kapas, yang ketiga, pohon beringin, yang keempat, rantai, dan yang kelima, benteng. Dari 5 simbol tersebut memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di dalam simbol tersebut banyak terdapat nilai-nilai moral yang harus kita taati dan kita patuhi sebagai umat berbangsa dan bernegara. Dari 5 asas tersebut terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk melindungi suatu pemerintahan negara Indonesia dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam melaksanakan ketertiban dunia. Itulah yang terkandung dalam alinea keempat yang berkaitan dengan 5 asas Pancasila. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan tentang perumusan dan pengesahan Pancasila yang ditempatkan pada tanggal 1 Juni 1945. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir, terima kasih ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya. See you next time guys.